Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang luar biasa. Sunrise in the morning di kota Padalarang. Kota baru Padalarang. Matahari bersinar dengan asik banget pagi hari ini. Dan di belakang danau. Ini perumahan yang sangat keren sekali. Saya ada di sini beberapa hari untuk menemani anak saya, Sasha dan Lemuel. Mereka akan pindah ke kota ini, ya, dan dapat pekerjaan, mendapat tugas yang baru, mendapat assignment yang baru yang Tuhan berikan untuk mereka. Pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan dari hati Bapa buat kita, diambil dari Yesaya pasal yang ke-33. Yesaya pasal 33, mulai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Kasihanilah kami. Ini sebuah sikap kerendahan hati, sebuah kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Lindungi kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang sanggup membelah laut merah sehingga menjadi tanah kering. Tangan yang sama yang buat mujizat bagi bangsa Israel. Itu tangan yang sama juga Dia dikatakan di sini setiap pagi melindungi kita. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Kata diselamatkan artinya dilepaskan, diberkati, diberi jalan keluar, disembuhkan secara ekonomi, diberi pintu yang terbuka, ya, diberkati secara cukup dan berkelimpahan. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh, ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Tuhan lebih tinggi dari semua persoalanmu. Dia maha tinggi, Dia maha besar. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat yang maha tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Tuhan ingin saudara dan saya sebagai Sion-Sionnya Tuhan, ada keadilan dan kebenaran yang ditegakkan dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang adil, dan Tuhan kita Dia Tuhan yang benar. Dan kebenarannya, kata Tuhan, itu akan bersinar seperti fajar di pagi hari. Seperti cahaya di pagi hari. Kebenarannya akan muncul ketika engkau tetap hidup menjaga hati benar, hidup benar, perkataan benar, berpikir yang benar. Maka kebenaranmu, kata Tuhan, pasti akan muncul seperti fajar di pagi hari. Ayat yang ke-6, ini ayat yang penting sekali. Dikatakan masa keamanan akan tiba bagimu. Masa keamanan akan tiba bagimu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata, dikatakan a time of stability and security. Ya, itu kata yang dipakai. Dikatakan begini. Masa keamanan tiba bagimu. Itu kata yang dipakai, kata keamanan di situ adalah time of security and stability. Ya. Masa keamanan, secure, tetapi juga time of stability. Jadi sebuah masa waktu di mana kestabilan ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah semua tidak stabil. Ada banyak harapan yang tidak pasti. Iman juga tidak stabil, kasih kita juga up and down.
kondisi ekonomi yang belum stabil, kondisi bisnis, politik yang tidak stabil dan terus mungkin akan bergolak terus. Ya, sampai 2024 mungkin akan terus bergolak terus situasi politik, ekonomi di bangsa kita. Tapi Tuhan berjanji bagi kita orang-orang benar, dikatakan akan datang masa, waktu security, di mana kita secure. Kata security itu ya kita lihat di pos-pos. Ya, ketika masuk ke perumahan di Kota Baru ini, ada begitu banyak pos-pos di mana di situ ada satpam atau security. Satpam punya tugas menjaga keamanan, memastikan orang yang masuk ke dalam perumahan itu bermaksud baik. Ya, memastikan keamanan sebuah komplek perumahan. Inilah tugas dari satpam atau disebut security, ya disebutnya. Ya. Dan dia berkata di sini, masa keamanan, time of security and stability itu akan datang dalam hidup saudara dan saya. Dan dia berkata, hikmat dan pengetahuan, kekayaan yang menyelamatkan ialah. Kekayaan yang menyelamatkan bukanlah uang hari-hari ini. Kalau saudara divonis oleh COVID positif, uang saudara seberapa pun tidak bisa menyelamatkan. Kalau saudara sudah divonis kanker dan menunggu waktu azal saudara, tidak ada uang yang bisa menyelamatkan saudara. Makanya dikatakan di sini, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Wow. Kekayaan yang paling penting hari-hari ini bukanlah uang yang bisa menyelamatkan kita. Tapi hari-hari ini hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. 3 komponen ini adalah 3 hal yang sangat penting sekali pada masa-masa krisis, masa-masa sulit seperti sekarang ini. Hikmat, teruslah belajar, teruslah berdoa, teruslah minta hikmat dari Tuhan untuk menavigasi perubahan-perubahan yang ada, dan teruslah membaca, teruslah bertanya, teruslah belajar. Supaya apa? Pengetahuan kita terus bertambah. Informasi-informasi tentang apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Pelajari kehidupan, pelajari kesulitan, pelajari ekonomi yang sedang terjadi hari ini. Pelajari semua. Tapi yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Itulah harta yang akan menyelamatkan kita hari-hari ini. So, jaga hati, takut akan Tuhan. Jaga hidup, tetap menghormati Tuhan dalam situasi krisis seperti ini. Dan selalu ingat, tidak ada harta yang lebih berharga saat-saat seperti ini. Yang bisa menyelamatkan kita, membawa kita terobosan, mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan situasi akibat daripada COVID-19. Selain hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.